Halo semua, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita bakal ngebahas salah satu fitur unggulan dari MikroTik atau biasa digunakan oleh para pengguna MikroTik ya, yaitu adalah hotspot. Jadi hotspot itu apa sih? Simpelnya hotspot itu salah satu tambahan autentikasi dari jaringan. Jadi ketika kita masuk ke jaringan tersebut, itu nggak langsung terdapat atau mendapatkan internet. Jadi kita perlu login terlebih dahulu menggunakan username atau password agar bisa lanjut ke internet gitu, agar terbuka akses untuk internetnya. Kurang lebih seperti Telkom, WiFi Telkom atau WiFi publik yang umum gitu, yang disediakan oleh kota. Seperti di Bekasi ada juga wifi kota, itu biasanya ada di taman atau di tempat-tempat publik lainnya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini tampilan hotspot dari WiFi ID. Nah, di sini ada juga tampilan hotspot dari Bekasi kota. Nah, jadi hotspot MikroTik juga bisa seperti ini ya. Jadi harus login terlebih dahulu. Ketika kita mencet tombol continue ini baru bisa mendapatkan internet. Kalau kita nggak kesini, kita nggak bakal dapat internet kan. Atau di sini kita harus memasukkan user login dulu. Kalau kita nggak punya user login, kita nggak bisa dapat internet. Begitu juga di MikroTik. Nah, sebelum masuk ke konfigurasi, kita samakan dulu nih pengaturan dari VirtualBox kita. Masih menggunakan VirtualBox di MikroTik ya. Kita masih menggunakan VirtualBox untuk konfigurasi MikroTik ini. Jadi pada pertemuan sebelumnya itu kita pengaturannya di MikroTik itu bagian networknya hanya terdapat dua adapter 1 dan adapter 2, di mana adapter 1 terbridge dan adapter 2 nya itu internal. Jadi kita tambahin lagi adapter 3 itu internal juga. Kenapa kita tambahin lagi? Karena nantinya topologinya seperti ini. Jadi nanti Ether 1 itu dia mendapatkan alamat IP secara dinamis dari si laptop ini. Laptop ini terhubung ke hotspot mobile atau handphone. Jadi IP-nya itu 192.168.43.1. Kalau kalian perhatikan yang sering menggunakan hotspot dari HP, IP-nya itu biasanya segini. Lalu nanti interface satunya dia meminta alamat IP dari HP kita. Ini dinamis dengan DHCP client. Lalu interface 2 kita setting gateway-nya itu 27.1 dan interface 3 128.0.0.1/24. Ini untuk IP address-nya. Lalu di interface 2 itu terdapat fitur DHCP server dan juga hotspot. Jadi nantinya si Windows virtual ini dia bisa mendapatkan IP secara dinamis dari interface 2 atau menggunakan IP statik untuk interface dari interface 3. Nah, setelah kita samakan pengaturan VirtualBox dengan topologi di sini, kita langsung masuk ke konfigurasi MikroTik Router OS. Kita buka Oracle Virtual mesinnya. Lalu di sini saya sudah merunning MikroTik-nya. Jadi untuk kalian di running terlebih dahulu. Lalu Windows 7-nya juga jangan lupa untuk di running. Nah, di sini router OS-nya sudah nyala. Kita remote menggunakan Winbox. Kita ke Winbox, lalu saya masuk menggunakan MAC address karena ini router OS-nya ini belum ada konfigurasi apa-apa. Sekalian kita mengulas video sebelumnya. Oke, langsung aja kita ke DHCP client. Nah, langsung kita add aja. Terus kita pilih Ether 1. Kita play, oke. Nah, statusnya sudah bound. Lalu kita ke IP address. Kita berikan alamat IP untuk Ether 2 dan Ether 3.
sebelum itu di sini saya mau ngubah dulu atau saya berikan komen untuk ether 1 itu internet, lalu ether 2 itu lokal DHCP, lalu untuk ether 3 lokal static. Ini mengikuti topologi yang telah saya buat. Lanjut, kita tambahkan IP address untuk ether 1 dan ether 2, ether 3. Ether 1 nya enggak ya, karena kita sudah mendapatkan alamat IP ini secara dinamis. Jadi hanya untuk ether 2 dan ether 3. Masukin IP nya sesuai topologi tadi. Oke, lalu kita buat untuk ether 3 nya. Oke, kita pilih ether 3, apply. Oke, sini saya tambahin komen lagi ya biar kita enak lihatnya. Lokal DHCP, lokal static. Oke, nah setelah itu kita buatkan firewall NAT agar nanti internetnya diizinkan keluar. Jadi kita ke IP firewall, terus NAT, ke IP firewall, terus kita pilih NAT, terus di NAT kita add, lalu chainnya kita pilih SRC NAT. Untuk out interface nya kita pilih ether 1 karena sumber internet dari ether 1, lalu actionnya kita pilih masquerade, kita apply, kita oke. Nah, lalu kita masuk ke DHCP server, kita ke DHCP setup, kita pilih ether 2, kita next, kita next lagi, kita next, oke. Lalu kita ke hotspot. Nah, di hotspot kita pilih hotspot setup di server ya. Di bagian server kita pilih hotspot setup, lalu kita pilih interface-nya itu ether 2 atau local DHCP. Lalu kita next, local address of network-nya ya kita next aja 27.1. Lalu address pool of network-nya, jadi jangkauan sampai mana hotspotnya ada gitu. Ini dari host 27.2 sampai 27.254. Lalu certified-nya kita non aja. IP address-nya of SMTP kita biarin 000. Kita next, terus DNS servernya kita next aja. Nah, di sini DNS name-nya kita masukin misalnya nbh.com. Nah, pada usernya di sini saya buat usernya itu user 1, namanya user 1, passwordnya user 1. Next. Nah, sebenarnya sampai sini kita sudah selesai membuat hotspot server. Nah, sebelum kita coba dulu, langkah baiknya kita setting dulu nih hotspot servernya. Di sini kita ke server profile, lalu kita pilih yang DNS name-nya itu nbh.com. Sini cookie-nya saya mau ilangin aja, karena kalau misalnya cookie-nya kita checklist, dia itu nggak bisa ganti-ganti username sebelum waktu intervalnya ini, lifetime-nya ini habis. Di sini kan 3 jam baru bisa ganti atau keluar lah username-nya. Di sini saya ilangin aja cookie-nya biar dia bisa ganti-ganti akun. Sebenarnya settingannya menyesuaikan kebutuhan kalian aja. Terus kita apply. Lalu di sini saya juga mau buat user. Jadi usernya nggak cuman satu doang, user 1. Saya mau buat ada 2 user. Di sini kita buat username-nya misalnya Wildy, passwordnya 123.
servernya kita pilih hotspot 1. Setelah itu kita apply, terus kita oke. Jadi nanti ada 2 user, dimana username itu yang pertama itu user 1 dan username keduanya itu Wildy. Jadi nanti kita bisa login menggunakan 2 user ini, user 1 atau Wildy. Nah, pertanyaannya gimana caranya biar user ini bisa digunakan di beberapa perangkat. Misalnya user Wildy bisa digunakan 3 perangkat dan user 1 bisa digunakan di 2 perangkat. Nah, caranya itu kita ke user profile. Terus di sini kita add. Kita bikin pertama user 1 dulu. Kita buat profil user 1. Nah, sini shared usernya kita buat 2. Berarti user 1 bisa digunakan di 2 perangkat atau ya di 2 perangkat secara bersamaan. Nah, add make cookie-nya kita hilangin aja. Lalu di sini juga hotspot ini bisa melakukan limitasi bandwidth. Jadi per user ini bisa dibatasin berapa kecepatannya. Nah, untuk konfigurasi tersebut bisa kalian cari di video luar atau di Google, karena banyak ya konfigurasinya. Kita apply, kita oke. Lalu kita buat juga untuk Wildy. Di sini user Wildy ini bisa digunakan di 5 perangkat misalnya. Terus add make cookie-nya kita hilangin lagi. Terus kita apply, oke. Nah, di sini usernya kita balik lagi ke user. Kita klik 2 kali di user 1, lalu di profilnya kita pilih user 1. Jadi kita masukin profile rules tadi yang udah kita buat di rules user ini. Terus kita apply, kita oke. Jadi kita terapin lagi tadi. Lalu kita klik 2 kali, profilnya kita ubah jadi Wildy. Kita apply, kita oke. Nah, kita telah menyelesaikan konfigurasi hotspot sederhananya. Jadi kalian bisa mengembangkan hotspot ini agar dia bisa nge-bypass laman. Jadi ketika dia login, dia tidak memiliki user, dia bisa membuka laman apa, misalnya web apa gitu. Itu menggunakan Wallet Garden. Lalu juga bisa memberikan bandwidth atau kecepatan internet itu berbeda-beda di setiap usernya, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, sekarang kita langsung aja tes menggunakan Windows VirtualBox. Kita running Windows 7 nya, lalu kita cek dulu dia mendapatkan alamat IP nya sudah sesuai atau belum. Sini saya disable dulu karena bekas saya pakai ya. Enable. Nah, sini dia mendapatkan alamat IP yang sesuai. Kita cek di gateway nya sesuai. Nah, gateway dari DNS nya juga sesuai. Kita cek internetan. Kita tes ke Google ya, sama kita tes dulu ke google.com. Nah, dia bakalan nggak bisa ngakses internet karena dia belum melakukan login. Seperti di topologi ini, sekarang statusnya virtual Windows ini dia masuk ke jaringan ini karena dia menggunakan IP Optane ya. Jadi dia otomatis akan mendapatkan alamat IP ini karena interface 2 menyediakan DHCP server. Nah, otomatis dia juga harus login terlebih dahulu ke hotspot login sebelum dia bisa internetan. Jadi kita ke DNS yang tadi telah kita buat di hotspot, itu nbh.com. Nah, pada username ini kita masukin user 1, passwordnya itu user 1 juga. Lalu kita cek ke internet google.com. Nah, dia masuk ya ke internet.
Nah, dia bisa ya searching. Kita balik lagi ke portal loginnya. Di sini kita logout. Terus kita pencet login lagi. Nah, kita masukin user Wildy tadi. Passwordnya 123. Nah, dia bisa login. Nah, berarti sekarang sudah berhasil hotspot yang telah kita buat tadi. Kita bisa menggunakan username user 1 dan username Wildy ini. Berarti konfigurasi kita telah sesuai. Mungkin sampai sini aja videonya. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang telah menonton. Semoga video ini bisa membantu kalian.